Sentosa Liem yang terlibat perkara dugaan kekerasan seksual kembali jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan yang berlangsung secara tertutup untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025, beragenda pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menghadirkan 2 orang saksi guna dimintai keterangan. Sementara, usai sidang, penasehat hukum Sentosa Liem yaitu, Dr. Johan Wijaya, SH, MH, saat ditemui, mengatakan, secara tegas bahwa keterangan kedua saksi tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat karena tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa yang didakwakan. Kedua saksi tidak mengetahui adanya dugaan pemerkosaan. Para saksi hanya mendengar cerita dari korban yang berinisial EP, terang Johan Wijaya. Dalam perkara ini, dakwaan jaksa menyebutkan, korban EP dan terdakwa berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh pada tanggal 19 Februari tahun 2024, lalu menjalin hubungan pribadi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Khususnya untuk saksi Rizkia dulu. Ya, hari ini ada 2 saksi ya. Yang pertama Rizkia dan yang kedua Setiati. Yang Rizkia menjelaskan tahunya dengan terdakwa itu karena ada video call. Pada waktu korban itu Ellen mengenalkan pada saksi, ini loh Riz, pacarku. Jadi dalam status ini kan memang pacaran, karena dia mengenal ini pacaran di video call aja, jadi nggak pernah ketemu langsung dengan terdakwa. Terus akhirnya pelapor menjelaskan ada satu kata, aku sudah kotor. Terus dikejar oleh Rizkia, apa maksudnya kotor? Ya aku sudah melakukan hubungan. Sambil menjelaskan katanya ada perkosaan sampai berkali-kali. Pertama yang di hotel, di mobil dan selanjutnya di hotel. Ternyata saat saya tanya ya, tadi nggak bisa menjelaskan dengan tegas. Bahkan tadi saya yakinkan, apakah di dalam cerita Ellen tadi kepada saksi, Anda yakin seberapa persen? Kalau 0 sampai 100% berapa persen? Dia pertama bilang 100%, saya kejar lagi berapa persen Anda percaya peristiwa itu terjadi? Contoh, perkosaan di mobil. Kan nggak wajar di mobil dengan suasana masih banyak orang ya. Terus dia teriak-teriak kan bisa. Terus apakah bisa melakukan hubungan di depan kursinya? Tidak mungkin menurut saya logikanya. Tapi saya kejar lagi, apakah Anda yakin bisa itu terjadi? Akhirnya dia ngambang. Jadi cuma ya percaya cuma berkurang lagi angkanya. Jadi nggak yakin. Tadi hakim juga mengenal juga. Terus kesimpulan dari kesaksian Rizkia bagaimana? Rizkia memang nggak melihat langsung, cuma mendengar aja dari cerita dari ini korban. Jadi saksi ini bukan saksi mahkota atau saksi yang melihat langsung. Saksi mendengar langsung kurang kuat, nggak bisa dipertimbangkan. Testimoni audio. Iya, ini kan juga saksi yang bisa direkayasa. Karena sudah dikirim dengan suatu peristiwa itu supaya ada saksi lah. Terus yang kedua, saksi Setiati. Saksi Setiati dia bekerja sebagai resepsionis, tapi dia juga bekerja di sirkuit dan lain-lain. Tapi saya kejar apakah betul tanggal 15 Mei 24 saat Anda bertugas. Saya sesuai dengan data katanya pada tanggal 15 Mei 24 memang terdakwa masuk di kamar, check in tanggal itu, dan dia yang bertugas sesuai dengan datanya. Data mana? Data dengan KTP ditulis, ada bukusan siapa yang check in hari ini, siapa itu sesuai dengan datanya KTP yang ditunjukkan tadi, betul namanya. Tapi saya tanya lagi, apakah terdakwa berduaan bersama dengan pelapor? Dia nggak tahu. Jadi di resepsionis memang mendaftar aja terdakwa, tapi masuk dengan siapa? Nggak tahu, kurang kuat juga, nggak bisa diambil sebagai keterangan yang menguatkan. Dan saya kejar juga, kalau korban bilang ada pemerkosaan, apakah saudara saksi mendengar ada suara teriak-teriak, dengar tolong orang diperkosa? Nggak mendengar juga. Dia di bawah, di resepsi. Tapi kan nggak ada. Loh, kalau enggak kan dia tahu ada orang diperkosa, mesti kan ribut ya. Ini nggak ada suara teriak. Dan yang kedua, masuk tadi bersama cewek siapa? Nggak tahu juga. Hotel mana? Mini hotel Kenjeran. Kesimpulan dari saksi yang kedua ini sama juga. Intinya dia nggak melihat langsung ada pemerkosaan itu. Kalau di hotel pemerkosaan, tadi si satu masuknya nggak jelas dengan cewek siapa.
nggak bersamaan. Terus pas sudah di hotel pun nggak ada suara-suara orang yang minta tolong, ada orang yang diperkosa, dan nggak ada peristiwa itu. Berarti kalau iya betul terjadi itu kan katakan suka sama suka. Jadi sama ya kesimpulannya. Sama. Bisa saksi rekayasa atau bagaimana ya? Iya, dia nggak bisa meyakinkan. Iya. Masih ada saksi lagi Pak minggu depan? Ada. Masih ada lagi? Ada, kurang 2, minggu depan 1, tanggal 24, nanti mungkin setelah itu liburan, ada ahli pidana. Siap. Ahli pidana dari mereka? Dari pelapor, Dari dari korbannya. Siap. Oke.